Rise and shine, it's time to take on the day with us. Welcome to... Nah, kalian tahu nggak sih apa itu PBB? Nah, kalian penasaran gak sih? Kenapa bisa sih negara kita masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut sebagai organisasi PBB? Ternyata perjuangan Indonesia buat gabung ke PBB itu nggak semudah yang dibayangin loh. Ada perjuangan diplomasi, tarik ulur politik, bahkan Indonesia pernah sempat keluar dari PBB. Kalian penasaran gak sih gimana kisahnya? Yuk kita bahas! Halo guys, gue Kaisar. Gue Irfan. Gue Rina. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu PBB? Jadi PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu organisasi internasional yang bertugasnya menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Lalu PBB juga bertujuan untuk mengembangkan kerjasama internasional dan memajukan hak asasi manusia. Nah, PBB ini juga didirikan pada tahun 1945 dengan ditandatangani Piagam PBB di San Francisco. Nah, peran Indonesia dalam PBB Indonesia adalah salah satu anggotanya PBB yang berperan dalam mencapai tujuan-tujuan PBB. Nah, apa aja sih tujuan-tujuannya PBB itu? Jadi tujuan PBB itu yang pertama ada memfasilitasi hukum internasional, yang kedua menjamin keamanan lembaga ekonomi, yang ketiga melindungi sosial, yang keempat mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan, yang kelima menanggulangi kelaparan dan penyakit dan buta huruf. Remember, this is not just a story. This is our future. Oke, kalian udah dengar kan tentang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi itu yang tugasnya menjaga perdamaian dunia. Tapi gimana sih awal mulanya PBB dan gimana bisa berdiri? Yuk kita bahas dengan santai. Jadi sebelum ada PBB dulu ada yang namanya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama buat menjaga perdamaian. Sayangnya organisasi ini gagal mencegah Perang Dunia Kedua, makanya perlu ada organisasi baru yang lebih kuat. Waktu Perang Dunia Kedua masih berlangsung, Presiden Amerika Serikat saat itu Franklin D. Roosevelt punya ide buat bikin organisasi internasional yang lebih solid, namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Pertama kali muncul dalam deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942, di mana 26 negara sepakat buat kerjasama melawan blok Axis. Nah, apa sih itu blok Axis? Jadi blok Axis itu adalah melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Setelah perang berakhir, tepatnya pada 24 Oktober 1945, pada PBB resmi berdiri. Organisasi ini dipelopori oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Pembentukannya nggak langsung jadi begitu aja, tapi melewati banyak konferensi penting seperti konferensi Washington, konferensi Moskow, dan konferensi San Francisco. Di konferensi San Francisco ada 50 negara yang ikut serta dan mereka semua mendatangani piagam PBB atau United Nations Charter yang jadi dasar aturan PBB sampai sekarang. Nah, sejak saat itu PBB jadi organisasi yang berperan besar dalam menjaga perdamaian dunia, membantu negara-negara yang kesulitan serta menyelesaikan konflik antar negara. Nah, kalian kan udah dengerin nih pengertian yang disampaikan oleh Rina dan sejarah yang disampaikan oleh Irfan. Sekarang, aku bakal jelasin hubungan Indonesia dengan PBB. Jadi begini, Indonesia itu digabung ke PBB pada tanggal 28 September tahun 1950 setelah kedaulatannya diakui dunia. Tapi, ada satu momen unik nih di tahun 1965. Indonesia sempat keluar karena protes terhadap Malaysia yang join ke PBB. Tapi setahun kemudian, kita balik lagi nih. Cailah, udah kayak balikan sama mantan ya. Iya juga ya. Sejak saat itu, Indonesia cukup aktif di PBB. Kita sering kirim pasukan perdamaian ke berbagai negara, kayak di Lebanon dan Kongo. Bahkan, kita beberapa kali jadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, yang isinya negara-negara penting buat menjaga perdamaian dunia. PBB juga bantu Indonesia dalam banyak hal. Mana sih kebutuhannya itu? Ada banyak sih, cuman yang gue sebutin dulu aja ya. Misalnya nih, yang pertama, pada tsunami di Aceh tahun 2004, mereka kasih bantuan kemanusiaan besar-besaran. Terus juga pas pandemi COVID-19, PBB juga berperan dalam distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi. Intinya, Indonesia dan PBB itu hubungan timbal balik. Kita ikut kontribusi dalam perdamaian dunia
Sementara PBB juga bantu Indonesia dalam berbagai program pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan tangkap bencana. Jadi, ini hubungan yang saling menguntungkan. Kita sudah tahu apa itu PBB. Kalian penasaran nggak sih apa yang udah gue spoiler tadi? Kenapa Indonesia bisa keluar dan masuk lagi? Yuk, kita dengerin pembahasan teman kita selanjutnya. Nah iya. Halo guys, gue Yasmi. Gue Iva. Dan gue siapa? Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yang udah disusun sama teman kita tadi nih. Nah, dari informasi-informasi tadi, kalian penasaran gak sih gimana awal mula dan kapan Indonesia masuk sekaligus menjadi anggota PBB? Penasaran banget. Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, 5 tahun setelah kemerdekaan di Indonesia Raya. Kurang dari 1 tahun setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi meja Bunda. Kalian tahu nggak sih, Indonesia waktu itu masih berselisih sama Belanda, makanya diadain konferensi meja Bunda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 Oktober 1949 di Den Haag. Oh, terus gimana sih proses Indonesia bisa gabung ke PBB itu? Kalau ditanya prosesnya sih, itu lebih gampang sih ya. Ini, pada tanggal 19 Juli 1950, Indonesia mengajukan permohonan keanggotaan PBB kepada Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu. Itu sebagai hal dalam permohonan ini kemudian dibahas oleh Majelis Umum PBB pada sidang kelima di New York, Amerika Serikat pada tanggal 28 September 1960, Majelis PBB secara aklamasi menerima Indonesia sebagai anggota ke-60 PBB. Nah, keputusan ini diambil setelah Indonesia memenuhi syarat-syarat keanggotaan PBB. Contohnya kayak sistem stabil, menghormati hak asasi manusia, dan berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Ketika Indonesia resmi menjadi anggota PBB, Indonesia memiliki hak yang sama dengan negara lainnya untuk ikut menciptakan dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia sebagai tujuan utama. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga ikut ngasih kontribusi untuk hal menjaga perdamaian serta keamanan dunia lewat penyediaan personel misi perdamaian PBB serta berkontribusi guna menghadapi berbagai tantangan global, kayak kemiskinan dan ketimpangan. Sebenarnya apa sih tujuan Indonesia untuk menjadi anggota PBB? Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan. Salah satunya adalah menunjukkan kedaulatan keberadaan kita di dunia internasional dan diakui oleh negara-negara lain. Serta selain itu, Indonesia menciptakan kesalahan menyangkut isu dalam dunia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Oke, gue bakal bahas tentang Indonesia itu pernah keluar dari PBB. Outside, the red and white flag of Indonesia is raised. Kayak yang udah di-spoiler sama Kaisa tadi nih. Jadi coba deh kalian bayangin, kayak sebuah negara tiba-tiba aja keluar dari PBB. Di mana PBB itu tuh organisasi yang isinya tuh hampir semua negara di dunia, juga tempat keputusan besar diambil. Oh my god! Itu bukan hoax guys. Jadi Indonesia pernah keluar dari PBB, dan sampai detik ini kita jadi satu-satunya negara di dunia yang pernah keluar dari PBB secara sukarela. Sumpah, emang Indonesia nggak rugi apa dia keluar dari PBB? Sini deh, gue spill dari awal. Apaan tuh? Oke, kita flashback dulu nih ke tahun 60-an. Dunia lagi rame banget sama yang namanya perang dingin. Negara-negara pada bisa jadi dua geng gede. Ada geng blok barat yang dipimpin sama Amerika, terus ada juga blok timur yang dipimpin tuh sama Uni Soviet. Nah, Indonesia di bawah pemimpinan Soekarno ini tuh unik. Dia nggak mau mengikut blok manapun, jadi Indonesia tuh bikin blok sendiri yang namanya Gerakan Non-Blok. Tapi walaupun katanya sih netral, kita tuh sebenarnya lebih dekat sama Uni Soviet dan Cina sih. Nah, itu semua Amerika Serikat dan sebagainya itu jangan ditanya, ini tuh udah kayak seribu-ribuan ya pokoknya. Nah, di tengah panas di dunia ini, tiba-tiba aja negara Malaysia itu terbentuk di tahun 1963. Dan disinilah awal dari semua drama. Karena Malaysia itu bukan sekedar negara baru, ini tuh kayak proyek neokolonialisme Inggris. Ngerti kan maksudnya? Kayak
Ya, ini mah cuma negara boneka buat jagain kepentingan negara, Asia Tenggara. Jadi Soekarno tuh gak terima, kayak, wah gak bisa nih. Bahwa ini tuh bahaya banget buat Indonesia. Dan akhirnya Indonesia nyerang lah, bukan perang sendiri kayak kita tuh mulai jangan dinamain konfrontasi Indonesia sama Malaysia. Pasukan Indonesia pada saat itu tuh mulai masuk ke wilayah Malaysia, perbatasan makin tegang, hubungan kita sama negara-negara barat itu makin kacau, udah kayak dua geng yang lagi tawuran internasional tuh pokoknya. Dan puncaknya tuh boom banget di tahun 1964. PBB malah bikin keputusan yang bikin Soekarno meledak pada saat itu. Jadi di tengah-tengah konfrontasi ini tiba-tiba PBB ngumumin kalau Malaysia diterima jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, Soekarno langsung lagi hitam lah kayak, ini apa-apaan woy, PBB itu gak netral, PBB udah jadi alat negara-negara besar. Bagi Soekarno, ini tuh bukti kalau PBB gak bisa dipercaya. Bayangin deh, kita lagi konflik nih sama Malaysia, PBB malah masuk datang Malaysia. Dari dulu tuh Soekarno tuh emang udah bilang kalau PBB itu cuma jadi alat negara-negara besar. Mereka nggak tuh dunia sepakati, sementara kita tuh negara-negara kecil semua bisa banget. Kayak Soekarno udah gak bisa tahan lagi, dan akhirnya Indonesia ngambil keputusan yang besar banget pokoknya. Yang kayak udah di spoiler dari awal, di tanggal 7 Januari tahun 1965, Indonesia resmi keluar dari PBB. Gila banget gak sih? Kayak ini tuh bukan keputusan negara loh, kayak langkah yang belum pernah dilakuin negara manapun sebelumnya. Jangan ditanya deh, pada dunia waktu itu tuh kaget banget pasti. Media langsung pada heboh kayak, seriously boy, Indonesia beneran keluar dari PBB? Bayangin. Terus banyak juga media yang itu kayak, Indonesia keluar dari PBB, ini keputusan berani atau bunuh diri politik? Negara-negara lain tuh pada bingung kayak, wah gila sih ini Indo, gak takut rugi apa? Tapi Soekarno santai men, cool, tenang. Beliau tuh malah makin gaspol di waktunya, dan bikin gerakan baru buat melawan PBB. Terus lahir lagi CONEPO atau Conference of the New Emerging Force, alias versi Soekarno dari PBB nih pokoknya. Yang isinya tuh negara-negara berkembang yang anti barat juga. Bahkan Indonesia juga bikin GANEVO. Kemarin GANEVO itu Games of the New Emerging Force. Dia tuh saingannya Olimpiade. Soalnya menurut Soekarno juga Olimpiade tuh katanya dikuasai sama negara-negara barat. Pokoknya Indonesia ngebes deh pokoknya waktu itu. Nah, kita tuh emang keluar kan dari PBB dengan kepala tegak waktu itu, kayak Soekarno berani banget woy keluar dari PBB waktu itu. Tapi masalahnya, bayangin deh, keluar dari PBB itu bukan tanpa konsekuensi gak sih? Indonesia mulai ngerasain efeknya waktu itu. Hubungan sama negara-negara lain makin runyam. Bahkan ekonomi dari negara asing tuh mulai seret. Indonesia mulai kehilangan panggung internasional. Dan yang paling parah, di tahun yang sama terjadi peristiwa G30 sekitar. Bukan kita tahu sendiri sekarang itu. Negara makin berantakan waktu itu, politik gonjang-ganjing, ekonomi makin gak stabil. Terus orang-orang mulai bertanya-tanya dong, ini tuh langsung berani atau blunder terbesar sih? Tapi yang jelas sih, yang mau gimana lagi gitu. Indonesia udah kebablasan kan keluar dari PBB. Itu aja sih yang gue tahu. Unanimous vote, the Indonesian delegation headed by Lambertus N. Palar is seated in the assembly. Outside, the red and white flag of Indonesia is raised. A nation of 75 million whose fight for independence stirred recollections of our own become... Nah guys, setelah kita tahu gimana perjalanan negara kita yang keluar dari organisasi yang emang gede banget gitu kan. Nah sekarang gue bakal jelasin gimana bisa sih Indonesia gabung lagi ke PBB. Itu kan kayak malu-maluin diri gak sih? Iya bener. Iya kan? Nah ternyata setelah kalian semua mendengarkan dan udah tahu nih yang pastinya tentang perjalanan hubungan Indonesia dengan PBB, dan pasti juga kalian menemukan fakta baru bahwa Indonesia ternyata sempat keluar dari PBB. Wow, sekelas PBB aja Indonesia bisa memutuskan untuk out dari organisasi. Oke guys, jadi kalian harus penasaran banget nih gimana kelanjutan hubungan Indonesia dan PBB setelah Indonesia memutuskan untuk keluar. Gimana sih? Nah, jadi Indonesia itu bakal kesusahan sendiri atau kerepotan sendiri kalau bukan termasuk anggota PBB.
bayangin aja kita nggak tergabung dalam organisasi itu, jadi kita kayak dikucilin gitu nggak sih guys? Iya. Itu kok bisa sih? Nah, kalian tahu sendiri setiap organisasi yang dibentuk udah pasti ada tujuan dan alasannya. Dan kalau Indonesia bukan sebagai anggotanya, Indonesia bakal merasa dia gak punya temen dan dia emang merasa sendiri kan. Nah, kalau jadi suatu permasalahan atau konflik juga bisa dibilang kalau terjadi suatu permasalahan atau konflik nih, atau bisa dibilang minimnya hubungan baik dengan negara-negara lain atau lebih rentan punya konflik antara negara. Jadi guys, kelanjutan dari kisah hubungan PBB dan Indonesia berakhir cukup baik gitu guys ya. Pada masa keperalihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno menuju kepemimpinan Presiden Soeharto nih, Indonesia akhirnya mengubah sikapnya terhadap PBB. Menurut kalian itu mau sendiri gak sih? Ya benar sih. Gak harus kayak gitu. Ya, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa negara kita ini ingin masuk kembali dan gabung kembali dengan PBB pada tanggal 19 September 1966. Serius? Sumpah. Iya, itu malu gak sih? Malu sih. Tapi nggak apa lah ya, kan negara kita ya gitu. Ya guys, setelah Indonesia mengajukan diri kembali ke Majelis Umum, PBB pun menyambut dengan baik. Terdapat beberapa alasan mengapa sampai pada akhirnya Indonesia memilih untuk bergabung kembali dengan PBB. Emang apa aja sih alasannya? Nah, yang pertama itu adalah untuk memulihkan hubungan dengan negara lain, seperti halnya setiap bidang kerjasama antar negara dan lebih mudah jika berada dalam suatu organisasi yang sama, guys. Jadi kayak lebih banyak relasi, lebih banyak perlindungan dan teman juga kan gitu. Lalu alasan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional yang tidak bisa dipenuhi sendiri, baik lagi dengan adanya hubungan kerjasama antar negara atau istilahnya memudahkan Indonesia untuk menerima produk atau kebutuhan dari luar negeri untuk peningkatan kerjasama dan lebih dikenal serta dihargai oleh negara yang memang berada di dalam satu organisasi yang sama. Jadi Indonesia pun secara resmi bergabung dengan anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966 guys. Oh, Ya, tuh guys, gimana nih menurut kalian? Hubungan Indonesia sama PBB tuh kayak gimana? Penting atau semua formalitas? Ada pendapat lain dari kalian? Just spill di kolom komentar. Oh iya guys, kalian lagi ngomongin apa nih? Pakai banget kayaknya. Iya, ini rame banget nih. Nah, kalian mah udah banget. kita udah sampai mana ya? Kita udah sampai Swiss kali ya? Benar. Kita tadi. Oh, kemarin ini. Nah, ini mah pada puding kalau gimana nih? Nah, kalian pasti denger lah penjelasan kita tadi. Ya. Gimana menurut kalian? Bagus banget sih, keren penyampaiannya. Iya. Gue juga denger sih penjelasan kalian tadi itu buat gue keren habis pengetahuan kalian tentang PBB. Apalagi kita nih negara Indonesia kan, kita udah negara Indonesia. Ya meskipun negara kita pernah ngelakuin itu, ya sebenarnya kita ya bersyukur lah. Ya, hidup di negara yang emang nggak punya masalah, maksudnya biasa duit. Kita tuh cinta damai, men. Iya, benar. So guys, cukup sampai sini aja penjelasan dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa kalian pahami, bisa juga jadi ilmu baru nih buat kalian. Betul banget. Jadi, thank you for watching and see you next time. Bye-bye. Bye.